Shalom, selamat pagi Indonesia dan semuanya. Selamat pagi tretanku. Salam buat semuanya tretanku. Salam setong dara dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adil Katalino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Haleluya, puji Tuhan tretanku semuanya ya. Pada pagi hari ini saya ada di parkiran. Saya ada di parkiran teman-teman, karena saya ngantar anak saya yang si Angel untuk kuliah ya. Puji Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan teman-teman ya, tretanku semuanya, sehingga anak saya bisa daftar kuliah ya. Tahu nggak saudara-saudara, seperti kesaksian saya yang kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa anak saya, anak dari Diana Madurese ini agak kesulitan untuk kuliah ya saudara-saudara, karena memiliki ya mantan ya, sekaligus bapak anak saya itu kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab ya saudara ya. Ya mungkin karena udah jadi oten ya, udah jadi Kristen ya, sehingga anak saya itu sudah nggak dipedulin lagi sama bapaknya. Saya sudah berusaha untuk ya membuat anak saya kuliah, sehingga saya suruh daftarkan anak saya itu untuk ini ya teman-teman, untuk daftar kuliah dengan beasiswa. Tapi karena pendaftarannya itu melalui online ya, melalui online, sehingga anak saya itu nggak lolos gitu. Nggak lolosnya karena dimintain NIK bapaknya ya, dimintain NIK bapaknya karena bapak dari ya mantan saya, kan tahu bapak ibu ya, polisi yang dinasnya di Kabupaten Bangkalan katanya. Karena saya nggak tahu ya, saya nggak tahu sekarang ada di mana tepatnya, tapi ada orang yang ngasih tahu ke saya, termasuk dari mantan mertua dan juga ya sepupu dari mantan suami saya itu ngomong bahwa yang namanya Bapak Prianto ya, tolong kalau punya anak itu ya, saya nggak minta tiap bulan dan tidak pernah dinafkahi anak saya. Ya mbok, masa seorang polisi nggak memberikan nafkah anaknya meskipun udah beda agama dan udah bercerai dengan mantan istrinya ya kan? Anak kan nggak pernah ada namanya mantan anak ya, nggak pernah ada saudara ya, nggak pernah ada namanya mantan anak, apalagi anak mau kuliah. Minta nomor NIK-nya aja udah marah-marah. Saya nyuruh mantan mertua ya, minta tolong ke mantan mertua, tapi mantan mertua minta tolong, ya wes lah gimana lagi ya. Soalnya wes Prianto iki wes gak mulai neng ngawi wes 3 tahun katanya ya. Ya sama orang tuanya aja gitu, apalagi sama anak ya kan. Padahal ya, gimana ya, dia marah gara-gara saya sekarang udah pindah agama ya, pindah agama dari Islam masuk Kristen. Tapi yang namanya anak, mana ada mantan anak ya teman-teman. Heran ya, heran ya, kok bisa ada mantan anak gitu loh. Apakah setelah ada perceraian itu orang tua jadi lupa dan melupakan anaknya? Tapi puji Tuhan teman-teman ya, karena gini loh, dari masalah yang ada, sehingga saya menjadi orang yang benar-benar berserah mengandalkan Tuhan Yesus gitu. Pertolongan Tuhan itu ya saudara ya, sungguh nyata. Di kekristenan, orang yang percaya pada Kristus itu dipelihara sama Tuhan, bukan dipelihara dengan seleri atau gajimu ya. Tak buktikan kau Prianto ya, tak buktikan ya. Tak buktikan sama saya. Benar-benar tak buktikan kalau Tuhan Yesusku itu hidup. Amin. Tuhan Yesusku tuh hidup. Tuhan Yesus yang apa ya? Tuhan Yesus yang sudah memelihara
setiap orang yang percaya. Ya. Anak itu nggak ada bekas, nggak ada mantan anak, yang ada itu mantan istri, mantan suami. Ya. Anak yang sudah terlahir itu, jangankan terlahir ya, sebelum terlahir dalam kandungan aja itu sudah dipelihara sama Tuhan. Ya. Apalagi yang sudah terlahir. Ya. Dikuret ya, aku nggak masalahin gitu. Meskipun kecewa dalam hatiku sebagai seorang ibu. Tapi ini loh, Angelica. Angel itu nama yang sudah kamu berikan dulu ya. Angel itu nama yang sudah diberikan bahkan sebelum lahir gitu. Sebelum lahir. Nama nanti anak kita yang perempuan ini ya, dengan kau bahagia, senang hati kau ya, terus apalagi karena aku sembuh dari sakit. Kalau anak kita perempuan, ku kasih nama Francisca ya, Firda Evangelica. Itu nama yang kau berikan gitu. Kalau aku jahat udah ku ganti, tapi aku ternyata mengaminkan ya, Tuhan Yesus baik ya. Evangelica, evangelis loh. Anak saya dikasih nama evangelis. Bener teman-teman ya, ternyata ya. Saya tak pikir-pikir ya, anak saya itu yang saya lahirkan tidak pernah yang namanya itu tanpa apa ya, ya seperti nama-nama orang kampung gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau saya sebutin nanti sakit hati ya kan. Artinya yang anak pertama Shelvario Steven, yang kedua ya Francisca Firda ya, yang ketiga meninggal, yang keempat Gabriel, yang kelima Tuhan Yesus baik. Nah, Shelvario sama Angelica itu nama yang luar biasa ya. Gabriel itu malaikat, luar biasa Tuhan Yesus tuh. Kok nama anak saya itu kok namanya Oten semua gitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa ya saya pertanyakan begini? Yang saya pertanyakan adalah kenapa kok ada mantan anak gitu loh. Yang saya pertanyakan ini sebenarnya, kok ada ya orang tua yang berpikir bahwa ada mantan anak. Di luar sana loh banyak orang yang pengen punya anak gitu. Betul nggak teman-teman? Ya, di luar sana banyak orang yang pengen punya anak. Nah, sekali punya anak, mak tak kengak, lho. Pri, seumpamana mbak ngedingake engkok setire. Ya. Ingat ya mbok dulu kamu ngejar-ngejar aku, ya. Ingat ya mbok dulu pas waktu kamu nyebrangin aku waktu aku sekolah SMA. Ingat saat kamu nangis gitu loh. Terus kenapa sekarang kamu melupakan anakmu? Tapi yang pasti teman-teman, dari kejadian ini ya, kita ambil sisi baiknya ya. Unek-unekku nggak usah didengar. Maklum lah, ibu mana yang nggak kuesel, ibu mana yang nggak kuesel, yang nggak marah kalau bapak dari anaknya itu ya katanya berpendidikan ya, tapi kok nggak tanggung jawab sama anaknya ya. Padahal bertahun-tahun sejak aku diceraikan olehmu ya, aku nggak pernah minta nafkah, aku nggak pernah minta biaya pendidikan untuk anak-anak ya. Anakmu mau kuliah loh, mau minta nomor nikmu loh, kayak orang ngemis gitu. Heran. Ya semoga satu saat nanti ini ya, ini teman-teman ya, saudara-saudara ya. Saya yakin dan percaya anak Tuhan Yesus itu pasti sukses. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Anak-anak yang tertolak ya, yang nggak dianggap, tapi menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, pasti akan sukses ya.
Ingat ya Prianto, ya. Ini aku ngomong di YouTube dan juga di TikTok ya. Aku ngomong di dua aplikasi. Jika suatu saat, ya, kamu melihat keberhasilan anakmu, jangan kamu bilang anakmu itu durhaka. Ya, Prianto ya. Aku orang Kristen, aku mengasihimu, aku mengampunimu, dan aku bertobat suatu saat nanti. Ya. Kamu akan ingat sama anakmu. Gak ada mantan anak, Pri. Ya. Tidak ada mantan anak. Tapi yang pasti, semua anak-anak kita, gak pernah aku ajarin untuk membencimu. Semua anak-anak kita, buah kasih dari pernikahan kita, tidak akan pernah aku ajarin untuk dendam sama kamu. Karena di kekristenan tidak ada kita diajarin membenci orang tua, ya. Baik buruknya, baik buruknya. Ngawi ngerambe, Bu Cornelia. Ngawi ngerambe, desanya apa ya? Nanti ibu tanya saya aja DM ya. Saya soalnya agak lupa. Nanti tak kasih nomor mertuaku, mantan mertua ya Bu ya, Bu Cornelia ya. Saya pernah didatengin mantan mertua saya itu ke gereja yang ada di Ngerambe, Bu. Ya. Saya pernah didatengin sama mantan mertua saya. Dia minta maaf nangis-nangis ke saya. Dan saya diajak juga ketemu sama bibi-bibinya. Ada loh, saya bilang ke Ngawi kan. Nah itu mantan mertua nututin saya gitu. Saya malah diajak main ke rumah mantan mertua. Saya bawa Dona adik saya bawa teman saya juga di situ. Kalau mantan mertua sih udah minta maaf. Ya. Jadi akan saya buktikan sama Prianto bahwa anak Tuhan, ya, saya anak Tuhan. Saya sudah bertobat. Anak saya juga sudah bertobat sampai melayani anakmu. Hei Prianto, ya, aku bersyukur kamu waktu kemarin Rio mau daftar di tentara sekalipun kamu nggak ngasih nomor nikmu, sehingga anakmu jadi pendeta loh, jadi gembala loh, Pri. Aku senang banget. Ya. Sehingga anakmu kena penyakit hepatitis B pun Tuhan Yesus sembuhkan loh, Pri. Ya, Pri ya. Ingat, Pri. Kamu sudah dengan kekerasan hatimu kamu sudah membuat anakmu jadi gembala loh. Ya. Yang kedua, Pri. Ya. Semoga bapak mertuaku nanti nonton karena dia bilang saya sudah ternyata mantan mertuaku wes terkenal masuk TV deh. Bukan TV ya Pak ya, masuk ke YouTube Pak. Bapak mertuaku tuh udah baik, udah bertobat, udah minta maaf, kami juga saling memaafkan ya. Kemarin saya juga pulang juga ke rumah mantan mertua karena disusul sama mantan mertua ya. Itu Bu di daerah Wakah gitu loh Bu, Ngerambe Wakah Bu, masih masuk lagi. Cari aja namanya Pak Siswanto, Pak Sis ya Bu Cornelia, di daerah Wakah, daerah Ngerambe, Kampung Wakah gitu. Pokoknya di Wakah itu tanya aja namanya Pak Sis atau almarhum Bu Sri, coba ya, tak kasih tahu. Karena anak saya itu memang dilahirkan ya karena saya mantan bayangkari Bu Cornelia ya. Tapi saya bersyukur loh, saya mengajarkan anak saya untuk mengampuni papanya, memaafkan papanya, mendoakan papanya. Ya Pri ya, meskipun kamu nggak nganggap anakmu lagi, aku tetap ngajarin anakmu ya yang udah gede-gede itu ya untuk mengasihimu, untuk mendoakanmu, untuk mencintai papamu. Papanya kok papamu? Itu beda. Kalau ajaran Kristus itu kan ajaran kasih ya teman-teman ya. Nggak pernah kita ngajarin tentang apa, tentang kemarahan, kebencian, nggak ada.
nggak ada. Karena saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan Yesus ya. Pertolongan Tuhan Yesus itu selalu tersedia bagi yang berharap dan percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya ya. Ya. Meskipun anak-anak saya tidak diberikan nafkah oleh bapak kandungnya ya, meskipun nggak dapat gaji cap Polri ya. Anak saya itu dipelihara cap Kristus loh Pri ya, capnya itu cap kerajaan sorga loh Pri ya. Ingat ya Pri, catat, anak-anakmu itu mendoakanmu. Meskipun mulutku ini kadang sakit loh kalau ngomong Pri, meskipun dulu kedua orang tuamu nggak menghargai aku sebagai istrimu, tapi aku menghargai orang tuamu ya, sampai engkau menceraikan aku loh Pri. Dan buktinya bapakmu ya udah minta maaf dan sering telepon cucunya loh Pri. Anakmu loh sering ditelepon sama kakeknya Pri ya. Jadi buat saya ada kamu nggak ada kamu udah nggak masalah, tapi yang pasti tidak ada namanya mantan bapak. Anakmu tak ajarin yang bagus-bagus, yang benar-benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan secara agamamu. Nek secara agamamu bahaya Pri ya, nek secara agamamu buktinya anakmu itu ya, buktinya anakmu yang tidak pernah kau nafkahi dari sejak kau menceraikan aku ya, dipelihara sama Tuhan Yesus Pri. Saya sekarang udah benar-benar kesel teman-teman ya, kesel secara manusia, tapi secara hati saya tetap mengasihi mantan suami saya, karena tanpa mantan suami saya nggak punya anak yang sepintar-pintar kayak anak saya, yang begitu patuh kepada Tuhan dan terhadap ibunya. Itu teman-teman, sekesal-kesalnya saya Pri, saya mengasihimu meskipun kau mantanku, aku mengasihimu loh. Karena di kekristenan itu kita diajarkan tentang mengasihi ya. Udah lupakan Pak, saya kan bilang ya, saya mengasihi dia, bukan saya jelek-jelekkan dia. Di mana saya jelek-jelekkan? Enggak jelek-jelekkan. Saya justru bikin konten ini biar dilihat sama mantan suami saya yang tercinta itu ya. Akan saya buktikan bahwa anakmu itu loh dipelihara sama Tuhan Yesus. Itu sebenarnya. Jadi Pak Butar-Butar kalau baru masuk ke sini nggak ngerti apa yang saya omongin. Karena tadi masih sedikit yang masuk, sekarang udah 400 lebih Pak di TikTok ya. Jangan takabur Bu, bukan takabur Safi, bukan takabur. Kita jadi anak Tuhan itu percaya, bukan takabur. Udah berapa benci ya? Tak gena kakek. Sampai takabur. Engkau tak takabur. Aku kan bilang, engkau kan ngocak ya. Mun orang Kristen ria pertaja, cak nang oding kita ria, pelihara so Tuhan Yesus. Bukan takabur, beda. Makanya makan bebong kau, biar pinter kau. Takabur beda, percaya beda. Mun takabur je neng kepercayaan been. Mun kesingkong je pertajanya mana, Safi. Jadi beda Bonvi ya Safi. Mun ban meker, ban di pikiran ya Safi. Beda. Ya, kepercayaan been so sengkor beda. Mun ban ngerasa takabur, mun ke kita orang Kristen percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Mun Tuhan ban tak tahu sengko. Ke Tuhannya aku. Loh, kamu masuk ke komunitas orang Kristen. Jadi aku harus selalu memberikan apa? Memberikan apa? Motivasi. Masa anak Tuhan orang Kristen tak pertaja ke Tuhan, tak pertaja ke Allah. Ada masih tahan emosi. Saya memang gini kalau ngomong Pak BSD. Saya emang begini.
Oh, saya orang Madura, gimana mau ngomong? Ada ngucak orang Madura, mau pas ngucak los alos apa aneh, Pak? Ini loh dekat aku. Buang akar kepahitan loh. Saya nggak ada kepahitan, Pak. Sorry, Pak. Nggak pernah saya ada kepahitan. Saya kalau ngomong begini, bukan marah. Nggak ada ceritanya Diana Madura itu marah kalau lagi bikin apa kayak begini. Nggak ada. Memang saya kalau ngomong begini, Pak. Lawang saya dulu sama mantan mertua jadi disangkanya kelahi tiap hari kok. Jangan kelahi tiap hari. Saru katanya. Siapa yang kelahi tiap hari? Saya aja sama suami saya. Kapan kita kelahi katanya? Nggak tahu. Aku bilang begitu. Saya dibilang apa? Dulu kalau ngomong sama mantan mertua saya kelahi tiap hari. Padahal kita ini apa, Pak? Kritik-kritikan, Pak. Tahu nggak? Kalau ngomong begini, Pak. Dan saya di sini bikin konten ini di parkiran tempat anak saya itu lagi ospek. Pri, anakmu tak masukkan ke Akbit yo, ya. Yang bayar itu bukan kau, tapi Tuhan Yesus yang bayar, Pri. Mungkin anakku itu nggak dibiayain sama kamu, sama bapakmu, ya, bapaknya sendiri, ya. Nggak dibiayain sama bapakmu, nggak biayain sama kau. Yang biayain itu semua bapak-bapak orang Kristen yang bantu anakmu, Pri. Tak kasih tahu. Uang pendaftaran anakmu ini dibantu sama siapa? Anak Tuhan, Pri. Ya. Anak Tuhan yang bantu bayar anakmu ini sekolah. Ya. Tak kasih tahu. Nanti, ya. Nanti anakmu semester bulan depan pun akan dibayarin sama anak-anak Tuhan, Pri. Tak kasih tahu. Ya. Anakmu itu loh, pinter-pinter, ganteng, cantik lagi, Pri. Takut sama orang tua, Pri. Apalagi takut sama Tuhan. Tuhan Yesus yo, Pri. Bukan Tuhan yang lain. Masa ada mantan orang tua itu loh. Aneh yo. Saya ditanya sama mantan mertua, ya wes yang sabar ya, nanti pasti Allah akan memberkati cucuku, memberikan kesuksesan, yo amin. Tapi bukan Allah, Pak, Tuhan Yesus. Tak bilangin gitu ke bapakmu, ya, Pri. Yang akan memberkati anak-anakku ini Tuhan Yesus. Oh ya Tuhanmu. Pokoknya nek ngomong sama mantan mertua, Tuhan Yesus, Pak. Oh iya, aku orang Kristen, Pak. Oh iya, anakmu ikut Kristen, Pak. Iya, Pak, iya. Di telepon kemarin anak saya Sirio, teman-teman. Ya. Dan ini, cucuku di mana? Aku pelayanan, Mbah, katanya. Aku pelayanan, Mbah. Loh, kenapa kamu pelayanan kok di sana? Kok di gunung-gunung, kok di hutan-hutan, katanya. Kenapa kamu ndak pindah ke kota lain, Dok? Kenapa kok kamu ndak pindah ke kota aja, cucuku? Kan jalannya jelek, cucuku, katanya. Saya bilang, lah Pak, Tuhan Yesus yang bawa saya ke sini pelayanan lagi mana, Pak? Mau pilih-pilih ke kota, ke hutan, ya kan? Ke desa. Ya nggak bisa loh, Mbah, katanya. Oh iya. Saya baik-baik ya. Iya, Pak, Tuhan Yesus baik. Tenang aja loh, Mbah, katanya. Wah, wes sekarang Pri, anakmu si Rio udah punya cucu loh, Pri, ya. Anakmu si anak pertama punya cucu. Kau udah kakek-kakek, Pri, ya. Jangan kebanyakan gaya kau. Kau udah kakek-kakek. Jadi kalau kau marah sama aku, sama dengan kau marah sama mama anakmu dan mbahnya anakmu. Ya, Pri. Nah, ingat, Pri, bahagia kita dulu bersama, ya. Istri boleh baru, Pri, tapi ya masa-masa kita dulu nggak akan pernah kau lupakan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tuhan tahu nggak, teman-teman? Kenapa saya meskipun nggak pernah saya minta tanggung jawab sama bapaknya anak-anak saya. Kalau saya mau nuntut ya nafkah anak-anak, saya bisa aja pergi ke Polres. Tapi buat saya buat apa gitu?
Ya. Tak kasih tahu ya pria, kenapa aku sampai saat ini pun nggak pernah minta nafkah sama kamu, aku nggak marah-marah ke Polres ya. Karena aku dinikahin sama kamu itu kan memang resmi ya, sebagai dulunya Bayangkari ya. Tapi aku mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu sekarang gitu. Meskipun nggak pakai seragam pink ya, tapi aku bahagia loh Pri gitu. Aku bahagia loh. Dan aku sejujurnya sangat menghargaimu. Dan aku mengasihimu. Aku masih seperti yang dulu gitu ya Pri ya. Cuma mohon maaf Pri, Tuhan itu gak bisa ditukar dengan seragam, gak bisa ditukar dengan laki-laki, gak bisa ditukar dengan cinta kalau buat aku ya. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Kemarin ada yang nanya dengan saya, Bugem, kalau nanti mantan mau kembali bagaimana? Gak bisa. Tuhanmu dan Tuhanku tuh beda. Kalau ada yang bilang semua agama sama, Tuhan itu sama, itu beda. Itu jawaban orang bego. Loh, Tuhan Yesus disama-samakan dengan Tuhan yang lain itu dari mana? Enggak. Gitu. Jadi buat saya lebih baik aku sendiri saja. Bahagia kan teman-teman? Padahal pelayanannya di kampung. Pak Murah Hati, udah saya udah main ke Ngawi Pak, udah main. Terus kemarin itu mantan mertua saya itu jatuh dari pohon. Terus kepalanya benjol Kak, itu katanya dijahit. Nah, madule ke siapa Pak? Madule ngomongnya ke siapa? Ke cucunya di telepon sama saya. Dok, awak mau neng endi dok? Ya, awak mau neng endi dok? Kenapa Pak? Neng omah. Aku bilang gitu kan. Aku lo tiba. Nah, oh ya? Oh jatuh. Oh siraku ndasku iku lo. Nah, dijahit. Oh ya Pak, sehat-sehat ya Mbak. Nah, sekarang bapak mertua saya kalau curhat ke saya, nggak ke anaknya. Ternyata, tahu nggak? Ternyata mantan mertua saya itu bilang gini, awakmu iku mantuku, anakku, sampai saiki awakmu iku anakku sing paling cantik, sing paling ayu tuh awakmu loh Yan. Kan manggil saya Dian, bukan Diana tapi Dian. Ya. Terus tahu nggak Yan? Nek awakmu ya, sing kesel-kesel be aku ya, gak pernah awakmu iku ngelawan. Nek sing saiki tuh ngelawan yang sampai tahu gak? Pri itu gak pulang wis 3 tahun. Ya. Ayo. Aku masih kayak gini loh Pri. Bapakmu bilang aku tuh paling baik, paling ayu. Gak pernah aku ngelawan orang tua. Karena apa? Aku gak punya orang tua Pri. Ya. Kau tahu, aku sudah gak punya orang tua. Sekarang anakku nggak punya bapak, nggak dapat kasih sayang. Bapaknya ada, kasih sayangnya nggak ada, tanggung jawabnya nggak ada gitu. Karena beda agama ya kan, beda agama. Dan puji Tuhan, tak buktikan lah Tuhanku yang pelihara anakku dan hidupku ya. Ayo Pri, kita adu-aduan Pri ya, ya adu-aduan, hidupmu atau hidupku yang akan diberkati sama Tuhan. Ya, ingat Pri, hidupku atau hidupmu yang diberkati Tuhan. Tapi aku yakin 100%, bukan takabur ya Pak Safi ya, bukan takabur Pak. Orang Kristen tuh percaya nek Tuhan Yesus yang pelihara ya. Karena Tuhan kami ini Tuhan yang hidup ya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang mengasihi dan memberkati ya. Aku bisa Pri. Meskipun kau punya gaji, kau punya seragam, aku yakin dan percaya hidupmu tuh nggak ada apa-apanya. Ya, hidupmu nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan itu bukan berarti karena ada seragam, ada pekerjaan, ya setiap bulan
ada gaji. Nek aku Pri gajinya satu hari nggak ada, Be. Kalau 1 bulan ada, gajinya 30 hari. Gaji pendeta nggak ada gajinya ya. Ya. Kalau pendeta nggak ada gajinya Bapak Ibu. 1 bulan 30 hari. Tapi aku yakin dan percaya hidupnya lebih diberkati.